Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bertutorial cara memperbaiki mesin GX yang saat di start ya itu ditarik malah ikut narik kawan. Ini mesin perahu ya kawan ya, mesin perahu. Jadi saat ditarik itu dia ikut narik kawan, atau keras ya kan. Oke, kita akan memperbaikinya ya kan ya. Ini nanti kita lepas dulu genterannya, kita cek di bagian klep, keseluruhan, di setelan klepnya atau di stick pendorong klepnya atau bagian noken asnya kawan. Oke kawan, kita lanjut bongkar-bongkar dulu. Oke ya kawan ya, langkah pertama kita bongkar genteran dari baling-baling perahu dulu kawan. Nah, kita bongkar ini juga agar lebih leluasa. Nah, setelah itu kita buka busi. Saat dia tidak ada tekanan, ini ada yang nyangkut atau enggak ya kawan ya. Nah, ini kan enteng kawan, karena dia tidak ada tekanan. Nah, langkah kedua kita akan cek bagian klep keseluruhan ya kawan ya. Oke, kita bongkar penutupnya. Nah, lalu kita cek ya kawan ya. Ini kadang-kadang yang membuat berat setelan klepnya juga bisa, terkadang. Nah, ini kita amankan dulu kawan. Nah, kita cari dulu titik atas dari seher tersebut jangan ya. Ini kita tarik, kita engkol halus saja gini, jadi biar tahu titik atasnya kawan dari seher tersebut. Nah, ini titik atasnya ya kawan ya. Oh iya. Bentar kawan. Nah, ini ya kawan ya, di titik atas bagian seher ini sangat keras kawan. Harusnya ini kendor, bisa goyang kanan kiri, tapi dia nempel gitu kawan. Kita akan coba perbaikinya ya kawan ya. Oke. Nah, untuk melepas ini kita lepas dulu ya kawan ya. Ini. Nah, ini sebenarnya setelan klepnya ini kayak gini kawan. Dia bisa goyang, tapi dia tidak mendorong, tidak ke atas kawan. Jadi dia hanya nempel, cuma masih bisa goyang, jangan kencang seperti ini ya kawan ya. Tapi saya akan mencoba nengok bagian-bagian pendorong klep ini kawan. Kita cek keseluruhan. Kita bongkar dulu. Kita bongkar ya, bagian pelatuk. Nah, ini ya kan ya, kita lepas dulu. Nah, kita lepas pelatuknya juga ya kawan ya. Kita lepas pelatuk. Nah, di sini ada, kalau yang untuk pembuangan dekompresi ini ada ini kawan, tambahan ini. Karena ini untuk tekanan agar lebih dia menekan ke atas, jadi kompresinya terbuang, membantu kita menstarter ini agar enteng kawan. Nah, ini kalau ini kan gak ada, yang ini ada. Ini sistemnya dia pembuangan kompresinya ya kawan ya, sedikit membuang, jadi kita bisa menyelanya.
Kita cek pen ini dulu juga, takutnya ada yang bengkok. Ini ya bengkok. Ini juga nggak bengkok ya kawan ya, aman. Jadi kita akan coba setel klepnya dulu. Kalau di bagian klepnya ini kita setel udah benar, berarti bagian setelan klepnya. Nah, nanti kalau belum benar kita buka bagian noken asnya kawan. Yang sering terjadi itu noken as, sering terjadi ada kerusakan, tapi kadang-kadang juga disebabkan oleh setelan klep ini kawan. Nah, ini aman ya kawan ya. Kita akan coba setel klepnya dulu. Kalau belum jadi nanti kita bongkar bagian noken as dekompresinya. Nah, ini kita taruh di bagian sebelah kiri ini kawan ya. Ini kita pasang. Ini bagian sini aman ya kawan ya. Ini kita pasang, lalu kita setel dulu kawan. Ini saya megang HP sendiri jadi agak susah ya kawan ya. Itu harus bagian seher ini harus di titik atas ya kawan ya. Lalu kita setel di titik atas, kita setel. Nah, ini kita pasang. Nah, untuk setelan klepnya gini ya kawan ya, saya contohkan lagi. Ini bisa geser kanan dan ke kiri, tapi dia tidak longgar ke depan. Jadi hanya geser kanan kiri seperti ini. Nah, ini kencang, terlalu kencang. Nah, seperti ini kawan, tapi dia tidak ke depan ya kawan ya. Itu setelannya seperti itu kawan. Untuk mesin GX, versi mesin GX ya kawan ya. Nah, ini kita kencangkan kawan. Kita kencangkan, ini kan ada dua. Ini satu untuk menahan, ini satu untuk mengencangkan kawan. Nah, seperti itu kawan. Oke. Nah, ini setelannya seperti ini. Nanti kita tutup dulu. Nanti kalau udah benar berarti bagian setelannya, kalau nggak benar kita langsung membuka ke bagian noken as. Nah, ini kawan, kita kencangkan ya. Ini kita pakai baut 14 untuk menahan bagian yang ke klep. Ini 10 kawan. Nah, kita kencangkan. Kencangkan kawan, terlalu kencang. Nah, seperti ini ya kawan ya. Nih, ini udah kencang. Nah, tinggal yang satunya kawan. Nah, ini terlalu kencang. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini longgar ya kawan ya, tapi dia tidak ke depan kawan. Nah, setelah kita setel seperti ini, kita setel, lalu kita tutup kembali, kita pasang busi, lalu kita coba engkol ya kawan ya. Kita tutup dulu kawan.
Nah ini ya kawan ya, kita pasang, kita coba engkol ya kawan. Kita coba engkol. Kalau masih ada tarikan dari ini, berarti bagian noken as. Oke kawan ya, kita akan coba engkol ya kawan ya. Ini masih ada tarikan atau tidak kawan. Ternyata masih ada kawan. Nah, masih ada tarikan, berarti kita bongkar noken as kawan. Oke, kita lanjut bongkar ya kawan ya. Kita bongkar dulu ini bagian tutup dari blok. Kita lanjut ya kawan ya. Ini ya lur, kita buka tutup dari mesin, kita copot baut ini 1 2 3 4 5 6 dengan kunci 12, biasanya menggunakan kunci 12. Jangan lupa kita buka businya dulu kawan. Kita buka businya, lalu kita buka ini. Nah, ini kawan, dalamnya seperti ini ya kawan ya. Ini seperti ini kawan. Nah ini yang dinamakan noken as kawan. Yang dinamakan noken as. Ini fungsinya untuk mendorong klep. Nah di sini ada satu komponen yang dia mendorong klep agak lebar. Jadi untuk membuang tekanan atau dekompresi agar kita bisa sela kawan. Oke ini kita cek ya kawan ya. Ini noken asnya kita cek. Kita cek dulu kawan. Nah ini permasalahannya di sini ya kawan ya nih. Nah harusnya ini bagian sini kawan, ini harusnya nempel sama ini kawan, seperti ini contoh. Nah harusnya dia nempel kayak gini kawan, yang normalnya. Nah ini nggak main, udah nggak main kawan tuh ya, udah nggak main tuh, udah nggak nempel dia. Harusnya yang benar itu seperti ini kawan. Set. Nah dia main kayak gini. Nah ini udah nggak main nih, saya lepas ini cuma segini kawan. Nah itu yang menyebabkan saat diengkol atau di start dia keras atau bandil atau balek. Nah ini kawan, ini kalau kayak gini harus diganti ya kawan ya. Ini karena udah nggak main tuh noken asnya, tapi saya belum ada gantinya. Saya akan coba akali agar dia bisa main lagi. Harusnya sih diganti ya kawan ya, baiknya diganti lah biar nggak bongkar pasang. Oke kawan, itu seperti itu ya kawan ya. Nah seperti itu kawan, nanti kita rakit kembali baru kita pasang. Oke ya kawan ya, ini perbaikan noken asnya ini sudah main lagi kawan ini. Nah kemarin kan ini hanya segini kawan, dia nggak main, nggak mepet ke noken as jenggulan ini kawan. Nah ini sudah saya perbaiki, ini sudah main lagi kawan. Cuma saya sarankan itu mending diganti ya kawan ya, jangan diperbaiki soalnya takutnya nggak awet gitu loh. Ini saya cuma gedor di bagian penjepit ini agar dia agak longgar, dan saya gedor di bagian sini agar dia juga longgar kawan. Nah jadi ini sudah main kawan. Cuma ya itu, sekali lagi saya sarankan mending diganti, tidak direkomendasikan untuk perbaikan ini ya kawan ya. Ini kita akan langsung merakitnya ya kawan ya. Pertama-tama kita masukkan tapetnya kawan. Apinya agak berantakan. Nah ini kita masukkan tapetnya. Tapet ini yang berfungsi mendorong stick ke pelatuk atau templarnya. Nah yang berfungsi mendorong stick ke templar ya kawan ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah
kita masukkan ya kawan. Ini masukkan ke dua lubang yang ada di sini. Masuk, lalu kita masukkan noken asnya. Ini kita bersihkan, nyicil. Kita cek lagi. Nah, ini sudah main ya kawan ya. Kita main, kita masukkan. Nah, titik ini dan titik di sini, di gigi sini harus disamakan ya kawan ya. Itu titik top di mesin ini kawan. Jadi titik topnya di situ. Nah ini belum pas, kita puntir. Agak keras kawan. Jadi titik topnya ada di titik bagian tersebut kawan. Nah ini masih kurang 2 gigi. Ini kelebihan. Nah ini titik topnya ya kawan ya. Titik di gigi ini sama di noken as ini, titik ini itu harus berhadapan ya kawan ya. Harus benar-benar sama, lurus, karena itu titik topnya. Titik di atas ini sehernya kawan. Nah setelah ini langsung kita tutup. Ini kemarin sempat nggak ada ini perpak, jadi saya buatkan sendiri kawan menggunakan buku, sampul buku ya kawan. Nah seperti ini kita menggunakan sampul buku kawan. Oke kawan, lanjut pemasangan ya. Kencangkan, kalau kita gedor itu jangan langsung menggunakan palu ya kawan ya. Nah ini sudah pas, bisa pasang bobotnya ya kawan ya. Ini bobotnya ini, di sini, di sini, di sini. Ini ada 6 baut. Sini kawan. Oke kita kencangkan dulu ya kan ya. Nah ini kita pasang bautnya semua ya kawan ya. Maaf ya ini ada hajatan jadi agak berisik. Ini kita kencangkan semua ya kawan ya. Kita kencangkan keseluruhan agar nggak bocor. Nah ini untuk keseluruhan bagian bak sudah terpasang. Kita pindah ya lur ke arah bagian klepnya ini, bagian arah klepnya kita setel lagi. Yang pertama-tama kita masukkan pennya kawan. Ini pen kita masukkan ke arah sini kawan. Nah kita rasakan ya di sini ada tekanan atau dorongan yang berasal dari bagian tapet tadi yang kita masukkan itu. Nah seperti ini. Nah ini sudah masuk kawan.
Nah setelah itu kita masukkan templar ya kawan ya, cara bahasa di motor templar atau pelatuk. Ini kita bersihkan. Nah seperti ini kawan. Kita pasang baut bagian pendorong templar. Nah, di sini kita pasang ring. Biasanya ada yang pakai ring, ada yang enggak kawan. Kebetulan ini pakai ring. Kita pasang baut kecilnya ini, murnya. Nah, setelah ini agak mepet semua, kita setel ya kawan. Nah, kalau ini terlalu kencang kawan. Nah, ini kekencengan. Baiknya itu seperti ini kawan, ya. Diingat lagi untuk penyetelan klep ini dia bisa goyang ke kanan dan ke kiri seperti ini, tapi dia tidak bisa ngangkat gini kawan. Jadi nempel, cuma dia bisa goyang. Itu untuk penyetelan klep di mesin seperti ini ya kawan ya. Kalau ini terlalu kencang, diongkel pun juga susah hidup. Nah kalau terlalu kencang, terlalu kendor banget atau kencang banget, itu di ongkel kadang-kadang bandil. Itu penyebabnya kayak gitu kawan ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita kencangkan kawan, menggunakan bolt 14 sama kunci 14 sama kunci 8. Kunci 8. Nah kita kencangkan kawan. Ini untuk menahan agar ini enggak kencang lagi, ini kencang lagi nih. Nah, yang ini untuk mengencangkannya. Nah itu kawan. Nah setelah pemasangan klep selesai, penyetelannya ini tinggal kita tutup ya kawan ya. Tinggal kita tutup, selesai kawan. Tinggal kita isi oli, lalu kita sela kawan. Nah ini tinggal pasang penutup bagian klepnya. Ini ya kawan ya, hasil dari pembongkaran klep. Kita lihat setelan klepnya, terus noken as sudah diperbaiki. Kita engkol ya kawan ya. Kita engkol masih bandil atau enggak kawan. Terima kasih kawan.